Ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur lagi kepada Allah bisa dipertemukan kembali. Bersyukur lagi diberi pemahaman, diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah. Insya Allah, Allah bukakan pintu kasih sayangnya, ridhonya, pemahamannya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan diberi kekuatan untuk mencoba mengamalkannya sehingga benar-benar menjadi bekal kita di hari ketemu dengan Allah. Kita berada di hadis yang ke-11 ya. Baik, kita mulai. Al-hadisul hadi asyara. Asyara bacanya. Kalau ada tak marbutohnya asyra. Iya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Abi Thalib. Dari seseorang bernama Abu Muhammad. Siapa dia? Al-Hasan. Abu Muhammad Al-Hasan. Siapa dia? Putra Abi Thalib. Abu Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Sibti ya keturunan. Siapa itu? Abi Muhammad Al-Hasan. Jadi masih sepupu Rasulullah ya. Abu Thalib kan pamannya. Kalau kakeknya Abdul Muttalib. Wa raihanatihi. Raihan hiburannya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Qala. Dia berkata. Abu Muhammad berkata. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal. Aku jaga betul hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Da' mayari buka ila malayari buk. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Da' artinya utruk. Tinggallah. Maksudnya tinggalkanlah. Apa itu? Mayari buka. Apa yang membuat engkau ragu? Habis ditinggalkan, ilah pergi ke apa yang tidak membuat engkau ragu. Bukan dalam konteks soal ibadah saja, tapi juga soal akidah. Baru kita pahami baik-baik apa sih yang kita ragukan. Kita habis sholat zuhur katakan. Alhamdulillah belum batal. Tuh. Tidak batal dan selalu dijaga. Terus datang asar. Datang asar, muncul keraguan. Masih ada wudhu apa enggak ya? Tuh. Maka hubungannya dengan kaidah usul fikih al-baqa'u makana ala makana. Kalau yakinnya adalah sudah berwudhu, maka tinggalkan yang tidak yakin. Paham maksudnya? Maka posisi yakin kita ada pada berwudhu. Dan ragu kita pada tidak berwudhu. Baru masuk hadis ini. Da' mayuri buka. Tinggalkan. Kepada apa? Bukan kepada. Apa yang engkau ragukan. Pergi. Ambil maksudnya. Yang tidak ragu. Nah, persoalannya kasuistik.
Kalau posisi kita pada saat eh, itu maksudnya yakinnya berwudu, nah itu dia kita pegang yang berwudu. Selama memang belum batal. Tapi kapan hadis ini diterapkan menjadi pedoman? Apabila muncul keraguan. Ragunya belum wudu, yakinnya wudu. Maka tinggalkan yang ragu. Ambil yang ya yakin. Udah, beri ilustrasi lain. Sholat nih. Maghrib kek, isya kek, zohor kek. Yakin punya wudu apa enggak? Kalau lagi posisi sholat. Yakin. Nggak mungkin kita sholat nggak punya wudu. Tuh posisi kita sholat. Terus kayaknya tadi keluar angin apa enggak ya? Keluar angin apa enggak ya? Kan bisa jadi sambil batuk. Kayak ada yang terasa keluar. Tapi ragu keluar apa enggak. Baru masuk hadis ini. Dak ma yari buka. Roba yari buraib. Tinggalkan yang membuat engkau ragu. Apa artinya? Enggak, enggak kentut gitu kurang lebih. Maka posisi kita ada pada yang yakin. Posisi ada pada yang yakin, yaitu dalam sholat kita memang sudah berwudu. Berwudu tinggalkan. Itu saja. Tapi muncul persoalan di tataran praktek, di tataran pengamalan hadis ini. Namun tetap hadis ini punya makna baku. Umpamanya kita sudah teruskan itu sholat karena posisi dalam keadaan suci berwudu, maksudnya berwudu, suci, dan yang datang ada angin apa tidak itu posisi ragu, kita teruskan. Selesai dah sholat. Setelah selesai masih ragu. Yang ragunya terhadap yang kentut apa terhadap yang tetap pada posisi suci. Itu yang harus ditimbang oleh yang bersangkutan, bukan oleh si A, bukan oleh tetangga. Mana yang lebih kuat pada yang bersangkutan? Di sini memberi pedoman. Kalau kuatnya wudhu, aman insya Allah. Kalau ternyata ragu, ragu itu wudhu. Berarti maknanya yakinnya dikentut, dibatal. Sholat sudah selesai. Ulangi. Itu sholat. Paham? Jadi situasi dan kondisi serta ilustrasi apapun, ini tetap berlaku hadis ini. Prinsipnya tinggal yang ragu. Ambil yang yakin. Bisa jadi antara si A dan si B kasusnya berbeda. Bukan kasusnya saja berbeda, tetapi apa? Sikapnya berbeda. Puasa nih, kan buka puasa mau maghrib. Kebetulan mendung, mati lampu, nggak ada yang azan. Udah maghrib apa belum? Buka aja udah. Karena yakinnya udah maghrib. Yakinnya udah maghrib. Udah buka. Selesai. Terus ragu. Kayaknya tadi belum maghrib. Masuk ke edah usul fikih. Apa itu? Bako'u makana ala makana. Bako kekal. Ada.
eksisnya sesuatu berdasarkan di mana dia eksisnya. Kalau konteks ilustrasinya adalah tadi puasa, tuh eksisnya di puasa. Itu namanya bakou makana, ala makana. Buka kan kemudian. Paham? Maka posisinya pada puasa. Tapi kemudian saat maghrib kita karena situasi dan kondisi kayak tadi, mati lampu, nggak ada yang azan, kita buka. Padahal belum maghrib, maka puasanya itu sah. Sebab bakou makana ala makana. Baru dibandingkan dengan sahur. Tadi buka, sekarang sahur. Posisinya lagi nggak puasa. Udah subuh belum ya? Maka yakinnya posisi pada kita bakou makana itu ada pada tidak puasa. Ada pada tidak puasa. Udah sahur. Makan terus. Padahal umpamanya udah subuh. Maka posisi kita ada pada tidak puasa. Maka menjadi apa namanya? Menjadi tidak batal. Paham? Emang tidak puasa. Itu dalam konteks ibadah. Dalam konteks akidah, keyakinan. Baru kita bongkar dari bahwa Islam imannya kita kan dari keturunan. Dari keturunan itu dijamin iman Islamnya oleh surat At-Tur ya, ayat 21. Saya coba bantu lihat ya. Sebentar nih lengkapnya. Atur Pak Jamal, coba cepetan kali Pak Jamal. Atur surat keberapa ya? Fatir Sofat. Surat ke-52 Pak Ustadz. Iya, 52. Ayat 21. Ayat 21. Walladzina amanu. Bunyinya. Orang-orang yang beriman. Wattaba'athum zurriyatuhum. Lalu diikuti oleh keturunannya. Biimanin. Dengan iman. Beranak tuh anaknya. Apa kata Allah? Al-haqna bihim. Kami hubungkan. Kami cantolkan. Hak Nabi kepada mereka. Mereka-mereka yang ikut orang tua. Zurriyatahum, keturunan mereka. Wama, apa itu bacanya? Alatnahum. Alatnahum. Hah? Alatnahum ya? Iya Ustaz. Alatnahum min amalihim min syai'. Tidak kami batalkan, tidak kami hapuskan. Sedikit pun. Kullumri'im bima kasaba rahin. Maka bagi mereka yang ikut orang tuanya, sama dan sebangun imannya, kulumriin, setiap orang, bima kasaba, menjadi bertanggung jawab terhadap, maksudnya tergadai, terhadap apa yang dia lakukan. Paham maksudnya? Nih saya lihat. Ada hadis Nabi terkait ayat ini berbunyi begini. Innallaha yarfa'u zurriyatal mu'min fi darajatihi fil jannah.
Allah mengangkat keturunan orang mukmin, zuriat yarfa'u zuriyatal mu'min fi darajatihi, derajatnya fil jannah, di dalam surga. Wa in kanu dunahu fil amal, meskipun dikit beda amalannya. Litaqarrubi li lituqarribahum ainuhu. Wadzalika karamat lil anbiya bisababil aba. Itu bagian dari kemuliaan Allah terhadap kedua orang tuanya. Beda halnya kalau terus beranak, pindah agama, itu menjelas urusan. Oke, jadi bakau makana ala makana. Yang ada sumbernya dari kedua orang tua. Kedua orang tuanya beriman, maka otomatis anaknya beriman. Dengan catatan selama dia tidak pindah agama. Kalau udah pindah agama mau urusan lain. Apa hubungannya dengan hadis ini? Jangan ragu. Jangan karena satu dan lain hal, keterbatasan informasi dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, kan pintu Islam syahadat. Saya kan nggak pernah bersyahadat. Tuh, itu namanya tinggal tuh yang ragu. Ambil yang yakin. Yang yakin adalah sumbernya ilmu pengetahuan, diantaranya ayat Al-Quran tadi. Itu maksudnya dak mayari buka ilama layari buka. Paham? Keluar dari masjid gelap, pakai aja sendal orang. Yakin itu sendalnya. Emang beda kok. Ini mah terbiasa. Terus muncul keraguan. Baru terapan hadis ini. Tinggalkan yang ragu. Pegang yang yakin. Nah, persoalan betul salah nanti. Baru ternyata kemudian yang kita yakini salah. Ya harus didudukan persoalannya. Ini, sendal si Anu nih, kembalikan. Itu mah setelah selesai urusan ragu atau tidak ragu. Itu ilustrasi. Baru yang kedua, ilustrasinya. Mati lampu pulang dari masjid. Mana ya sendal? Ragu. Kayaknya ini nih. Bukan. Oh, yang ini nih. Udah kebayang berada dalam posisi ragu. Maka hadis ini masuk. Tinggalkan yang ragu. Tinggalkan yang ragu. Ambil yakin. Yakinnya yang mana? Nggak ada udah sendal kita. Jangan kemudian asal bawa. Yakinnya dibikin-bikin. Udah ini ya. Apalagi kemudian ada jumlah orang jamaah 10. 10 udah pulang semua. Sendal kita hilang. Ini nih. Jangan-jangan ini nih yang sisa satu nih. Orang salah pakai. Lah itu kan bikin-bikin keyakinan. Spekulatif. Kalau spekulatif malamnya nggak yakin. Iya. Allah a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Al-hadis as-sani asyara. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda baiknya iman seseorang yaitu dia meninggalkan yang tak perlu. Meninggalkan yang sia-sia. Meninggalkan yang kurang berguna. Allah berikan waktu kepada kita, baik mukmin maupun tidak mukmin, dalam satu hari sama 24 jam. Yang tidak mukmin kita tinggalkan dulu. Kita yang mukmin sama semuanya.
1 hari 1 malam 24 jam. Perintah Allah 24 jam itu jangan sampai ada sepotong detik pun yang sia-sia. Gitu kurang lebih. Oke. Maka dalam konteks itu dilatih kita. Dalam setahun ada Ramadan. Maka dengan puasa itu siang sepenuhnya nggak sia-sia. Paham? Nggak sia-sia sepenuhnya. Kondisi tidur pun saja itu puasa. Puasa adalah ibadah. Apalagi diisi yang lain. Maka masuk hadis ini di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan yang tak perlu. Contoh yang tak perlu secara ekstrim dalam konteks Ramadan, dia nggak puasa. Nggak perlu itu, nggak puasa. Itu mah terlalu ekstrim, meninggalkan kewajiban. Tapi tetap tidak perlu tidak puasa. Logikanya begitu. Kemudian bukan itu yang dimaksud. Kira-kira nungguin buka puasa perlu nggak sih nyetel TV? Tuh, silahkan jawab masing-masing. Enggak, jawabannya enggak perlu. Enggak perlu, maka harus ditinggalkan. Ketika kita tinggalkan, itu menjadi tanda baiknya Islam seseorang. Maka kebalikannya, ketika itu tak perlu lalu dikerjakan, itu bukan tanda baik. Tanda tidak baik. Contoh sederhana. Contoh yang lain umpamanya. Ngapain? Harus pakai yang bukan hak kita. Kan nggak gitu perlu. Kayak model tadi ilustrasi umpamanya sendal. Umpamanya. Kalau masih ada sendal kita, kenapa sendal orang yang dipakai? Umpamanya. Maka jangan dilihat remeh persoalan sendal. Persoalan akhlaknya dalam konteks Islam yang dilihat. Saya berilustrasi contoh begini. Ada seorang sufi. Seorang sufi kerjaannya belajar loh. Tanya lagi di mana ada guru yang dianggap lebih tinggi, dia mau belajar. Dia beritahu, no di kampung Bulak umpamanya. Si Anu namanya, dikejar. Jalan kaki, kejar. Lalu ketemu seseorang, dilihat masih dari kejauhan, dan diduga keras, itu dia orangnya. Itu dia orangnya. Akhirnya ketika bergegas mendekat, persis dari kejauhan dia ngelihat orang yang dianggap ilmunya tinggi, tasawufnya kah, teologinya kah, fikihnya, meludah. Meludahnya ke arah kiblat. Dalam tingkat seperti itu bukan soal nggak perlu, itu tak berakhlak. Nggak bagus itu akhlaknya. Nggak bagus akhlaknya, nggak bagus Islamnya. Akhirnya batal dia mau berguru. Kan terlalu tinggi contohnya untuk strata kita. Kembali, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, si AK, si BK, si CK, tarkuhu malayani. Dia meninggalkan sesuatu yang tak perlu. Bahasa kita gampangnya iseng. Rokok ya, rokok. Kenapa? Iseng. Emang kalau nggak ngerokok mati ya? Itu nggak perlu. Paham itu? Awas, nih terpaksa nih harus dibilang ngerokok. Rokok. Terus apa lagi? Dan lain-lain. Iya, Allah a'lam bishawab. Rawahu at-Tirmizi. Tirmizi ya. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
Berikutnya Pak Jamal. Nih satu lagi. Habis ini terus apa namanya tanya. Barangkali ada yang mau tanya. Al-haditsus salisa asyar. Hadis 13. An Abi Hamzah Anas bin Malik. Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi dia berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tak iman. Nah, inilah dalam konteks fikih ada dua. Pertama, la yatimmu, tak sempurna. Kedua, la yasihu, tidak sah. Seperti dalam contoh hadis lain, la solata illa bifatihatil kitab. La-nya maksudnya la yatimmu. Satu bilang la yasihu. Dua-duanya betul, di mana kita terapkan. Di sini la yu'minu. Tidak sempurna iman seseorang kamu sampai dia mencintai kepada saudaranya apa yang dicintai buat dirinya. Nih sederhana tapi pelik, salah paham banyak salah pahamnya. Bagaimana kalau kita seneng sama makanan, ya sama orang iman juga, orang saudara kita juga kita harus kasih makanan itu apa saja, kan itu yang menjadi salah. Masa nggak mungkin tangga orang beriman beli mobil mesti dibeliin juga mobil, atau sebaliknya ya. Kalau yang sederhana ringan-ringan sih nggak apa-apa, beli bakso beliin juga bakso. Suka sama bakso, suka sama apa saja, baru kita lihat sekali lagi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu sampai dia mencintai. Yuhibbu muta'addi. Apa yang dicintai? Mana maf'ulnya? Ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang dia suka buat dirinya, dia suka juga li akhihi, bagi saudaranya. Apa maksudnya? Suka beli baju yang kelas menengah, maka bukti cintanya kita kepada saudara kita yang seiman, ya harus dikasih baju itu. Kalau ngasih maksudnya, ya segitu. Jangan buat kita yang bagus, buat dia yang di bawahnya. Maka tanda kesempurnaan iman seseorang, kalau dia memberi kepada saudaranya yang lain, yang beriman, sama dengan sesuatu yang dia suka. La yu'minu ahadukum, kalau tidak begitu, belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Jadi sempurnanya iman seseorang, iman kita amat sangat ditentukan dengan sejauh mana cintanya kita kepada saudara kita. Tinggi apa tinggi? Tinggi. Dan contoh secara monumental dalam sejarah dicatat yang kayak begini. Lihat, Muhajirin sama Ansor. Tuh itu maksudnya. Kata orang Ansor, Muhajirin yang hijrah dari Mekah nggak bawa apa-apa. Orang dikejar-kejar, sembunyi-sembunyi, takut. Gak ada yang dia bawa. Cuma yang ada di bajunya, dipakai di badannya, dan nggak bawa bekal apa-apa.
Terus kata orang Ansor apa? Rumahku, rumahmu. Dapurku, dapurmu. Makanku, makanmu. Tuh, simbol sempurna. Hampir kebablasan. Istriku, istrimu. Hampir. Al-Quran cerita. Akhirnya di-stop oleh Allah. Tidak. Kata Ansor, ladangku, ladangmu. Muhajirin profesinya berdagang. Punya harga diri. Lalu dia menjawab, tidak. Tunjukkan saja aku di mana pasar. Aku akan mencari usaha. Tuh. Jadi hadis-hadis ini dan yang sebelumnya adalah konsep ideal. Konsep ideal. Syukur-syukur sih memang bisa kita mempraktekkan. Akan tetapi kaedahnya malah yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kita dituntut sejauh yang kita bisa. Sesuai dengan kemampuan yang ada. Itulah yang ditangkap dari hadis berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau pakai kajian ma'ani ilmu balaghah yang kita sudah pelajari, ini bentuknya khobar bukan insya. Maka khobar ada tujuannya. Yang pertama faidatul khobar, kedua lazimul faidah. Yang asli. Ada yang lain yaitu al-hassu. Mendorong, berusaha semaksimal mungkin. Maka pada titik itu berlaku kaidah usul fikih yang berbunyi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang nggak bisa diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Sesuai kemampuan. Segini dulu Pak Jamal. Barangkali ada sisa waktu yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas kajian siang kali ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita. Tema kita masuk hadis ke-11, 12, dan 13. Silakan. Kita tunggu. Apa Ustaz? Oh baik, silakan Ikhwani. Maaf Ustaz. Tadi kata saya mau mayudroku kulu. Apa tadi Ustaz? Sambungannya Ustaz. Maaf. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Iya. Awalnya cuma kalau 1.000 ya. Bahasa Arabnya apa Ustaz tadi? Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. La yutraku kulluhu. Mala yudroku kuluhu, la yudroku kuluhu. Ya. Iya. La Ya, makasih. yutraku ya berikutnya. La, ya. Iya. La tudroku. Mala Yudraku kulluhu la yutraku. Oh, yutraku. Iya, Ya, yutraku. kulluhu. Iya. Ya, ya. Ya. Yutraku. Ya, makasih Ustaz. Sama. Silakan Pak Jadi. Silakan Pak Jadi. Pak Ustadz kembali ke hadis Iya. nomor 12 tadi. 12 ya. Iya. Tinggalkan yang tidak perlu atau penting. Kembali kepada hal yang merokok. Kalau kita bilang itu iseng-iseng, masuk ke dalam hadis nomor 12 ini. Tapi kalau perokok yang memang bukan iseng, Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kita melihatnya bagi diri kita merokok itu iseng. Tapi bagi seseorang yang misalkan
Ini sebuah misal karena saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Iya. Dalam keadaan tenang pikiran, dalam keadaan sehat akal dan jasmani, nggak ada keinginan merokok. Tapi pada suatu keadaan tertentu di mana stressing begitu kuat, sehingga ada di dalam ilmu kedokteran bilang diperlukan sesuatu perbuatan yang katarsis namanya. Artinya mengalihkan pikiran dari satu ke pikiran yang lain. Katarsis. Nah, salah satu cara yang ternyata saya pernah lakukan adalah saya coba merokok. Dalam keadaan merokok, ketenangan muncul gitu. Terus kemudian tindakan lebih terarah, lebih terfokus, lebih terpikir sambil merokok gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh dalam hadis ke-12 ini berlaku seperti yang kayak begitu Pak Ustaz? Jadi yang pertama substansi merokok. Ya. Yang kedua sikap terhadap substansi merokok. Debatable pertama karena sudut pandang. Yang satu melihat sudut pandang substansi merokok. Yang kedua melihat sudut pandang dampak merokok. Rokok dikonsumsi apa enggak? Masuk kategori dikonsumsi karena dia membatalkan puasa. Maka dokter yang paling berkompeten tahu masuk kemana, ke paru-paru. Nggak ada istilah rokok itu membuat sehat. Ada nggak? Nggak ada. Maka ketika kemudian tiba saatnya dia harus dirawat di rumah sakit, bahasa yang paling tepat adalah saya sedang mengetam apa yang saya tabung. Apa yang saya tanam. Saya sedang panen apa yang pernah saya tanam. Gitu analisis dokter. Persoalan bukan persoalan dia merasakan saat melakukannya atau tidak, bukan. Itu yang harus dilihat. Maka berbahaya apa tidak? Berbahaya. Berbahayanya kan tidak saat dilakukan. Justru saat dilakukan justru bukan berbahaya. Seperti tadi yang disimpulkan. Bukan cuma nikmat, tetapi juga terasa secara batinnya sehat. Maka pandangan bahwa serasa sehat itu bisa dibenarkan apa enggak? Tidak pada saat itu. Kan begitu. Sehingga boleh jadi ada yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan. Posisi kita umpamanya di sini, maka kita jauhi. Bukan karena faktor haram yang masih dalam tanda petik, tapi dalam soal kesia-siaan. Adapun kalau kemudian dirasakan, justru memberi inspirasi, umpamanya, nanti dianalogikan kepada yang lain. Ada orang yang bisa fokus, terinspirasi dalam konteks kerjaan berpikirnya pakai minum loh. Jangan kemudian akhirnya minum yang itu jadi halal, jadi boleh. Nah, akhirnya kembali kepada hadis tadi, ya. Kita yang harus berada dalam dakma yaribuka, ilamala yaribuka. Standarnya kan di mana saja, kapan saja sebagai mukmin ya Al-Quran dan hadis. Itu. Akhirnya ya kesimpulan akhirnya ya nanti Allah yang menilai. Sebab masalah itu masalah debatable ya. Masalahnya namanya zonni, bukan qat'i. Kalau yang qat'i sih nggak ada masalah. Babi haram,
titik. Lebih najis, titik. Iya, kalau itu masuk, katakan kalau memang tidak halal masuk kategori syubhat. Dalam hadis yang keberapa itu kita sudah bicara tentang syubhat. Terhadap yang syubhat sebaiknya ditinggalkan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Kalau Muhammadiyah itu fatwanya rokok haram. Apa sebab? Bukan hadisnya secara langsung. Nggak ada disebut rokok segala macam. Apa itu? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lempar diri kalian kepada kehancuran. Kepada kemadorotan. Sebab secara medis yang merokok itu dipastikan itu asap masuk ke paru-paru. Maka pada saatnya, pada klimaknya, si dokter harus mengatakan dengan bahasa yang halus, Bapak sekarang ini sedang mengetam, membuka, manen, sedang manen. Oh manen. Ya yang pernah ditanam. Mananya kita lagi coba. Kalau posisi pada itu adalah yang meyakinkan secara ilmiah. Nah, tinggal yang ragu. Yang ragu mana? Apa iya? Dengan merokok sebagai aksioma dia membawa kepada inspirasi, fokus, konsentrasi, rasa tenang. Apa iya? Nah, apa iya itu kan ragu. Kalau yang bahwa menghasilkan asap di paru-paru kan itu nggak ragu. Pasti. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sat, Ya, kalau bagi si perokok, terus dia menderita gitu kan tuh deritanya dia gitu ya. iya. Nah, terus kita yang kebagian asapnya kena derita juga, terus gimana? Wah, ini kayaknya cerita pengalaman ini. Iya, saya paling sebel asap rokok itu, tapi udah ditegur juga tetap aja gitu. Malah itu Rokok merupakan bagian dari alasan bahwa merokok bukan cuma merusak dirinya, merusak orang lain tak merokok. Bahkan kata dokter dibahasakan dengan perokok pasif. Iya, kadang-kadang kita udah tegur gitu. Iya, ini saya lagi bergambaran. Ini perokok pasif kata dokter tuh lebih berbahaya. Lebih bahaya. Udah segitu. Ya terus kita yang kena bahayanya itu kan, Tinggal karena dia ditegur nggak mau gitu. Ya tinggal berobat. tinggalkan dan jauhi yang perokok. Iya, kalau pas Cuman di sini, tinggal kalau pas kita di nih bus yang gitu ngerokok kan. enggak tinggal banyak ya tinggal berobat. Masa mau tinggal marah-marah. Marah-marah udah 2 kena sakit fisik sama non fisik. Jauhi yang merokok. Tapi Itu diantaranya maksudnya berobat itu. Suaminya kata baik. jauhin. Gimana gitu. Udah. Makanya Iya, kadang-kadang si perokoknya itu istilahnya nggak tahu diri gitu, saat ditegur tetap aja gitu. oh, berarti dia ngerokoknya sambil duduk. Iya. Kan nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Taunya bu diri. Apa yang dialami oleh ibu dirasakan bukan cuma ibu saja, semua juga ya. Tuh. Udah Iya, susah ditinggal gitu. Kalau di Iya. kantor dalam satu ruang kerja juga kan banyak yang begitu. Banyak. Iya. Iya, apalagi kayak di Makanya- bus gitu kan. Makanya nanti kan orang itu nanti dibangkitkan dia lagi ngerokok aja itu. Enggak, kalau di bus sekali-sekali, kalau ruang kerja kan setiap hari.
Nah, kemudian udah semakin disadari, umpamanya di mana-mana ada ruang rokok. Sama ruang apa itu menyusukan ada ya. Kan Iya. sebelumnya nyusukan sembarangan itu ibu-ibu. Masa nyusukan sembarangan? Orang di bis umum dia nyusui anaknya. Iya tuh. Ya? Nah, Pak Jamal besoknya naik lagi mana bis yang kemarin ya. Ya kalau bis luar kota ada ruang merokok. Iya. Iya, tapi supirnya tetap aja. Baik. Ya, jadi memberikan bukti bahwa perokok pasif itu berbahaya, maka dilokalisir ruang. Iya. Bahaya tetap. Ya, karena yang dibuang lebih banyak Pak Ustadz daripada yang dihisap. Oh, apalagi Ibu mau udah ngitung. Kan kelihatan Pak Ustadz yang keluar. Iya, biasanya yang nggak kelihatan banyak kan biasanya. Yang dilipat. Iya, Pak Jamal, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada hari ini. Semoga ilmu kita bertambah dan dapat kita amalkan. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Tadi mulai jam berapa Pak Jamal? 10.45 ya. 10.45.